Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kenapa bisa jadi Imam Ahmad bin Hanbal? Apa rahasianya? Setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Ibnul Jauzi dalam Manaqib Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah mengatakan, "Kuntu rubbama aradtul bukur fil hadits." Aku seringkali ingin segera sampai ke majelis yang mengajarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tapi seringkali begitu saya mau keluar rumah, fata'khudhu ummi bi thiyabi. Itu ibuku, itu mencegahku dan menarik bajuku. Jadi begitu mau keluar, "Assalamualaikum ya Bu," ditahan sama ibunya. Dipegang bajunya, mungkin dari belakang dipegang. Kenapa ditahan sama ibunya? Kenapa ditahan sama? Ini kan anak mau belajar, mau ngaji. Kita ngusir anak biar ngaji gitu loh. Kamu tuh main PS terus, main gadget terus, pergi sana belajar ke masjid. Ini Imam Ahmad udah pengen belajar, begitu keluar ditahan sama ibunya. Jangan pergi. Imam Ahmad bingung, kenapa ditahan? Ternyata kata ibunya, hatta yu'adzin nas au yusbihun. Jangan pergi sekarang, tunggu sampai adzan subuh atau masuk waktu subuh. Ini sekarang kemalaman, jam berapa nih nak? Jadi ditahan ibunya, bukan ibunya nggak dukung, kemalaman. Mungkin mau keluar jam 3, kan orang bingung, ngapain keluar jam 3? Nanti sampai adzan subuh. Akhirnya Imam, oh iya benar, belum aku kebagian, ya udah masuk lagi. Lalu kata Imam Ahmad, iya saya tuh pengen cepat-cepat untuk duduk di majelisnya. Siapa salah satu gurunya Imam Ahmad? Abu Bakar bin Ayyash atau selain dari beliau, rahimahumullah. Subhanallah, ditahan. Pernah nggak antum ditahan sama istri begitu? Mas baru 3:30 mau ikut kajian Ustaz siapa? Subhanallah. Atau istri kita ngajak kita, ayo mas kajian mas, kamu tuh dunia terus, kamu tuh golf terus, kamu tuh futsal terus. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, para ulama, karena mereka ingin masuk surga, karena mereka yakin man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa ya yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, Allah akan pintaskan jalannya menuju surga. Ini real, ini bukan fake, ini bukan hoax, ini real. Sebagaimana orang yang mengejar dunia itu berangkat dari kantor sebelum subuh, para ulama ngaji juga sebelum subuh. Wah, ente melihatlah Palikot di Jabotabek, bukan hal yang aneh orang keluar jam 4, jam setengah 4, bukan ada yang jam 3. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Syafi'i, hadirin yang dirahmati Imam Syafi'i, sebagaimana yang dinukilkan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab di muqaddimahnya, kata Imam Nawawi, la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayuflih. Enggak ada satupun orang yang menuntut ilmu agama ini dengan kekayaannya, kekuasaannya semata dan harga diri yang tinggi, lalu dia sukses dalam dunia ilmu. Nggak ada orang demikian, kata Imam Syafi'i. Jangan berpikir, Imam Syafi'i jangan berpikir kalau Anda punya duit Anda bisa dapat ilmu. Enggak. Jangan berpikir hanya mengandalkan kekayaan Anda, jabatan Anda, network Anda bisa dapat ilmu. Enggak. Jangan berharap Anda merasa besar di hadapan firman Allah, merasa besar di hadapan hadits Nabi SAW, Anda bisa mendapatkan ilmu. Enggak bisa. Walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dhikil aish wa khidmatil ulama aflah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, namun seseorang yang mempelajari ilmu dengan dhullin nafsi, dengan merendahkan hati, bahkan mungkin dirinya, merendahkan diri, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri, tapi di hadapan firman-firmannya Subhanahu wa ta'ala. Wadhikil aish, dan kehidupan yang sempit. Oh, maksudnya jadi orang miskin? Enggak juga. Bisa jadi dia orang kaya, tapi saking asiknya belajar, saking semangatnya mengkaji,
semakin berupayanya menghafal, semakin karena dia memaksimalkan waktu weekendnya, akhirnya dia tidak sempat menikmati uangnya sendiri. Dia tidak sempat menikmati fasilitas yang dia miliki. Sehingga kalau kita head to head atau apple to apple dengan orang miskin, kayaknya 11-12 deh. Karena sebagaimana orang miskin nggak bisa menikmati fasilitas karena nggak punya duit, dia juga nggak bisa menikmati fasilitas bukan karena nggak punya duit, nggak punya waktu. Karena waktunya habis untuk, misalnya kalau mulai start dari awal belajar pra Al-Quran, lalu setelah itu belajar Al-Fatihah, belajar Al-Ikhlas, belajar An-Nas, belajar Al-Falaq, lalu dia belajar sholat, belajar wudhu, jadi nggak sempat. Yang lain jalan-jalan ke Singapura, dia nggak sempat jalan ke Singapura. Yang lain belanja di Dubai, dia nggak sempat belanja di Dubai. Padahal kalau ingin beli first class, bisa dia beli first class. Ayo kita belanja ke Dubai yuk. Aduh, gue harus setoran nih. Harus setoran sorof, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'altu, fa'alna, gitu ya. Jadi kan orang dia mungkin belajar bahasa Arab. Jadi nggak sempat lagi tuh ke Dubai. Nggak sempat ke Dubai. Ayo kita jalan-jalan yuk. Kita lihat tuh. Nggak ada waktu saya. Saya harus belajar. Saya harus mengkaji. Saya harus ikut kajian di sana. Jadi, dhikil aish, jadi kehidupannya kayaknya sama aja dengan orang yang nggak punya duit. Wa khidmatil ulama. Lalu dia berkhidmat kepada ahli ilmu. Dia melayani para ulama, melayani para ahli ilmu, beradab di hadapan mereka. Itu yang akan sukses, kata Imam Syafi'i. Ini yang mengatakan imam, yang pengalaman. Dan dinukil Imam Nawawi, rahimahullah. Ulama papan atasnya mazhab Syafi'i. Dan dibawakan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati, kalau kita ingin tanya gimana mereka belajar, itu mereka belajar. Mereka nggak sombong di hadapan Allah. Jadi sebenarnya ketika kita datang ke majelis, itu salah satu filosofinya kita tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kan di masyarakat yang datang itu yang merasa besar atau yang merasa kecil? Yang merasa kecil. Kita lebaran deh. Yang datang itu anak yang paling kecil atau anak yang paling besar? Yang paling kecil. Open house itu di rumah orang tua atau rumah anak yang paling tua. Yang kecil-kecil nih, yang ponakan, yang anak datang tuh. Makanya berkah. Karena harus tawadhu di hadapan ilmu. Bukan sebatas ustadznya, ilmunya itu. Ilmunya. Dia harus tunjukkan di hadapan Allah, dia tawadhu. Kenapa demikian? Karena hanya dengan itu kita akan sukses. Apa kata Imam Mujahid dalam Sahih Bukhari? La yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan sukses belajar ilmu agama orang yang malu, minder, dan orang yang sombong, merasa diri besar, merasa diri punya semuanya, merasa bisa manggil, enggak, datang. Itu levelnya para penuntut ilmu, harus diusahakan. Artinya ada waktu kita datang, kita kejar, itu para ulama. Itu para ulama kita. Mereka sangat semangat. Sampai sebelum subuh mereka berangkat. Sampai rumah syekhnya ditongkrongin, bayangkan. Gitu. Siapa yang pernah seperti Imam Qutrub? Ditongkrongin tuh. Antum punya kenalan Ustaz siapa? Ustaz A. Tongkrongin tuh rumahnya. Gitu. Gitu. Tongkrong sebelum subuh. Nah, luar biasa. Dan itu setiap saat, dalam riwayat pagi sama sore, pada asar ada tuh Imam Qutrub di rumahnya Sibawi. Makanya mereka sukses. Oleh karena itu poin yang pertama, karena mereka bersungguh-sungguh, hadirin sekalian. Mereka benar-benar keluarkan semua kemampuan mereka. Mereka nggak cari panggung, mereka nggak ingin tampil. Mereka nggak ingin cari muka masyarakat.
Tapi yang mereka incar memang ilmunya tuh. Makanya berkah. Makanya sukses. Makanya Allah ridhoi. Itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bagaimana mereka belajar. Mereka belajar perlahan-lahan. Mereka belajar bertahap. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang yang belajar dan mengajar. Dalam surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Namun jadilah seorang rabbani ketika kalian mengajarkan Al-Quran dan ketika kalian mempelajari Al-Quran. Jadi Allah perintahkan kita jadi orang rabbani ketika kita belajar dan ketika kita mengajar. Jadi tugas kita bukan hanya belajar. Betul, Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah dan Rasulnya memerintahkan kita belajar. Tapi nggak berhenti sampai di sini. Allah minta kita, kalau Anda belajar, jadilah Rabbani. Nggak boleh asal-asalan belajar. Nggak boleh main datang aja. Nggak boleh yang penting hafal. Enggak. Nggak boleh yang penting baca, yang penting nulis, yang penting kejar. Ada metodenya hadirin. Dan metodenya adalah Rabbani. Walakin kunu perintah. Jadilah seorang Rabbani. Pertanyaan besarnya, apa itu Rabbani? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menjelaskan makna Rabbani kepada kita. Sebagaimana dibawakan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan atau mempelajari ilmu bertahap, mulai dari hal-hal basic, sederhana, pondasi, qabla kibari, sebelum perkara-perkara besar, sebelum perkara-perkara pelik, sebelum perkara-perkara yang jelimet. Sebelum itu, dia harus belajar dulu perkara-perkara yang kecil, sigharil ilmi, bukan secara kualitas, tapi yang lebih mudah dimengerti, tapi pondasi, tapi asas, tapi basic. Karena menguasai bidang apapun, kalau basic kita nggak kuat, habis kita.